Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Juliandani akan mempresentasikan tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung, mata kuliah Teknik Komunikasi dan Presentasi. Latar belakang menurut Doxiadis 1968, proses perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan dan transformasi berbeda. Transformasi terus berkembang dan mengubah fungsi perkotaan. Transformasi melewati tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Transformasi sering terjadi masalah karena pembangunan masyarakat tidak sesuai rencana tata ruang. Dampak sosial, budaya, ekologi, ekonomi yang signifikan pada masyarakat perkotaan. Definisi guna lahan dan kegiatan. Guna lahan memiliki fungsi dominan dengan ketentuan khusus pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil. Kategori dalam kegiatan: perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, lindung, campuran, dan sebagainya. Tujuan dan sasaran survei. Tujuan: mengkaji kesesuaian antara guna lahan dengan kegiatan di Kota Bandung, memahami sistem dan karakteristik guna lahan serta spasiasi dan karakteristik yang berkembang. Sasaran: identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, identifikasi variasi kegiatan pada tiap guna lahan, identifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang dalam guna lahan. Keluaran yang diharapkan yaitu laporan hasil survei sebagai bahan untuk tahap perencanaan berikutnya, dan data lengkap dan siap pakai. Lingkup kegiatan survei. Survei dilakukan di Kota Bandung. Pembagian wilayah dalam 6 wilayah pengembangan. Durasi pelaksanaan 1 semester. Wilayah pengembangan Kota Bandung diantaranya Bojonegara, Cibenying, Kares, Ujung Berung, Tegalega, Gede Bage. Setiap wilayah memiliki pusat sekunder dan karakteristik berbeda. Pendekatan pelaksanaan, pemahaman masalah dan perumusan kebutuhan data. Penentuan populasi, sampel, dan target survei. Penggunaan perangkat survei yang sesuai. Pengolahan dan interpretasi data hasil survei. Hasil dan temuan. Variasi karakteristik guna lahan sesuai fungsi wilayah. Pengaruh perubahan guna lahan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi. Tantangan dalam transformasi lahan yang tidak sesuai tata ruang. Visualisasi data, yaitu peta pembagian wilayah pengembangan Kota Bandung. Contoh gambar ada pada slide-nya. Grafik kesesuaian guna lahan dan kegiatan di masing-masing wilayah. Hasil identifikasi guna lahan. Kota Bandung memiliki luas lahan sekitar 16.729,65 hektar yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan: Bojonegara, Cibenying, Tegalega, Kores, Ujung Berung, Gede Bage. Permukiman mendominasi luas wilayah dengan penyebaran merata ke seluruh Kota Bandung, mencerminkan urbanisasi yang tinggi. Ruang terbuka hijau atau RTH dan kawasan lindung dikelola untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan target minimal 20% dari total wilayah. Lahan jasa dan komersial terkonsentrasi terutama di pusat kota dan wilayah pengembangan sebagai pusat kegiatan. Wilayah dengan kegiatan industri berada di sekitar Gede Bage dan Ujung Berung, mendukung aktivitas ekonomi kota. Hasil variasi kegiatan pada guna lahan. Variasi
Kegiatan ini menunjukkan adaptasi dan transformasi pada kegiatan sesuai karakteristik guna lahan dan kebutuhan sosial ekonomi di Kota Bandung. Permukiman dan jasa komersial industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung. Hasil karakteristik kegiatan yang berkembang, karakteristik kegiatan dominan yang berkembang di masing-masing jenis guna lahan di Kota Bandung. Permukiman aktivitas dominan adalah tempat tinggi kegiatan ekonomi rumah tangga seperti perdagangan skala rumah tangga dan DSD. Jasa komersial kegiatan dominan meliputi perdagangan besar dan eceran, perkantoran, fasilitas pendidikan, dan sebagainya. Industri kegiatan utama berupa produk manufaktur, pabrik pengolahan, dan sebagainya. Ruang terbuka hijau RTH digunakan untuk rekreasi, olahraga, pelestarian lingkungan, dan penyangga ekologi. Kawasan lindung aktivitas dominan adalah pertanian tradisional, konversi, dan sebagainya. Dampak transformasi guna lahan, dampak positifnya yaitu peningkatan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan jasa. 2. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. 3. Terbentuknya akses perumahan yang lebih luas untuk menampung pertumbuhan penduduk perkotaan. 4. Pertumbuhan kawasan wisata yang memberikan pendapat tambahan masyarakat lokal. Dampak negatifnya antara lain yaitu 1. Alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menyebabkan penurunan fungsi ekologi seperti resapan air dan penyangga lingkungan. 2. Krisis air bersih dan peningkatan risiko banjir karena berkurangnya daerah resapan air akibat tutup lahan oleh bangunan dan aspal. 3. Penyimpangan sosial dan gangguan sosial akibat kepadatan permukiman dan perkembangan kawasan kumuh dan sebagainya. Pentingnya peran pemerintah, peran regulasi politik dan penataan guna lahan sangat penting untuk kestabilan dan efisiensi daerah perkotaan seperti Kota Bandung dengan peran utama sebagai berikut. 1. Menerapkan kebijakan dengan strategi tata ruang melalui peraturan daerah Perda seperti Perda nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung, yaitu mengatur struktur, pola pengendalian, dan pemanfaatan ruang secara terarah. Kesimpulan, Kota Bandung didominasi oleh lahan permukiman yang mencakup hampir setengah dari total luas wilayah kota, menunjukkan tingkat urbanisasi yang tinggi dan kebutuhan hunian yang besar. Beragam kegiatan berkembang sesuai fungsi guna lahan, mulai dari aktivitas rumah tangga dan sosial permukiman, perdagangan dan jasa di pusat kota, hingga industri di wilayah pengembangan tertentu seperti Gede Bage dan Ujung Berung. Transformasi guna lahan yang cepat, terutama alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau